manajemen sekolah nantinya. Oke, kenal. Lanjut Pak, untuk pertanyaannya saya ya. Monggo silakan. Bagaimana sekolah memastikan keselarasan antara kurikulum operasional sekolah dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik daerah, dan kebijakan nasional? Baik, terkait dengan itu kita kan juga harus mempelajari latar belakang dari lingkungan sekolah, kemudian juga lingkungan peserta didik dalam kita menyusun KOSP, sehingga apa yang kami susun di dalam KOSP itu nanti akan selaras sesuai dengan karakteristik peserta didik yang kami bangun, kemudian juga dengan posisi sekolah, dan juga tentu di situ disesuaikan dengan kebijakan pendidikan nasional. Dan hal itu memang harus dilakukan karena tentu perjalanan pendidikan itu tidak kaku, gitu. Artinya semua bisa berkembang sesuai dengan karakteristik lingkungan masing-masing. Namun demikian, di dalam patokan kita membuat kurikulum juga tentu harus memiliki koridor-koridor tertentu yang sudah disesuaikan seperti itu. Ya. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana cara sekolah memetakan potensi dan kebutuhan peserta didik untuk mendukung pengembangan individu secara holistik, Pak? Untuk kebutuhan secara holistik, artinya kan secara menyeluruh ya semuanya, ya tentu itu akan kita lihat sesuai dengan potensi kebutuhan yang ada dalam kurikulum, karena di situ sumber utama dari apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran atau pendidikan selama 1 tahun tentu kunci pokoknya ada di kurikulum, dan di situ perencanaan pun nanti akan di breakdown menjadi sebuah anggaran, sehingga rencana anggaran sekolah pun nanti akan masuk, sehingga di situ nanti kebutuhan-kebutuhan yang kita siapkan, yang kita berikan kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya, kita bisa berikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan itu juga tentu harus diselaraskan dengan kemampuan dan kekuatan sekolah. Dan yang namanya kebutuhan tentu di situ kita juga berusaha semaksimal mungkin, namun barangkali segala sesuatu tetap utamanya adalah berkoridor kepada sebagaimana kemampuan sekolah memberikannya. Tetapi di situ juga tentu kebutuhan itu pasti akan berkembang, karena kebutuhan pembelajaran ataupun proses pendidikan di sekolah itu berkembang terus sesuai dengan perkembangan teknologi juga. Tentu apa yang kita siapkan juga harus mendukung itu. Ya, untuk yang baik. Kemudian tentang manajemen pendidikan dan tenaga pendidik. Okay. Bagaimana proses rekrutmen pendidikan atau tenaga pendidikan dilakukan untuk menjamin profesionalisme sesuai standar dengan standar kompetensi? Dalam proses rekrutmen tentu kita akan pertama tentu kita akan membuka sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan itu kita tawarkan sehingga yang melamar pun sudah sesuai dengan kompetensi yang kita ingin yang kita sesuaikan, yang kita butuhkan. Dan kemudian dari situ tentu kita laksanakan proses rekrutmen yang itu tentu bertahap. Yang pertama kita tentu melihat dari sisi kompetensi pelamar itu sendiri sudah sesuai atau belum, yaitu yang pertama tentu ada yang namanya proses tes administratif, sehingga secara administratif dia kompetensi pendidikannya sesuai atau belum, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kecakapannya sesuai apa belum, bisa dilihat dari ijazahnya, bisa dilihat dari piagam ataupun pelatihan yang sudah pernah diikuti. Nah, itu tahap 1. Kemudian yang kedua, tentu kita laksanakan tes tertulis untuk melihat kemampuan kognitif dari masing-masing calon tenaga pendidik yang ada.
Nah, kemudian di situ juga secara menyeluruh bagaimana potensi mereka juga kita kita lihat gitu dari proses tes itu kan ada yang pertama adalah ada tes tertulis, kemudian yang kedua ada tes wawancara yang di situ juga tentu akan mengorek lebih jauh baik dari sisi pribadinya, dari sisi pengalamannya, kemudian juga dari sisi kompetensinya, sehingga nanti kita berharap apa yang kita dapatkan sesuai dengan harapan kompetensi yang ada. Jadi ada wawancara tadi, kemudian juga kita memberikan tes yang ketiga yaitu tes tentang keagamaan, sehingga karena harus sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah. Yang keempat, kita setelah proses tes tadi tulis, wawancara, keagamaan, nanti yang keempat adalah praktik. Nah, praktik di situ adalah bagaimana praktik, misalkan kami mencarinya guru kelas, ya dia akan kami uji langsung di dalam kelas, mengajar di kelas. Nah, nanti potensinya seperti apa. Jadi tidak hanya kemudian kita asal merekrut, melihat tamatan apa atau itu siapa kemudian kita libatkan, tidak bisa, tetapi kita harus tes dengan sistem profesional, dan di situ juga dilakukan oleh tenaga tersendiri yang memang kami susun sebagai HRD internal di SD Muhammadiyah Kutarjo, sehingga tidak kemudian semata-mata itu keputusannya kepala sekolah, tidak bisa seperti itu ya. Baik. Seberapa sering sekolah melakukan evaluasi terhadap kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik? Kalau secara utuh, secara khusus kalau terkait dengan kualifikasi peserta didik, dievaluasi ya tentu setiap 1 semester sekali, karena kita setiap awal semester itu pasti checking dulu ini kesiapan sekolah seperti apa begitu, sudah siap atau belum, semuanya sudah terpenuhi apa belum begitu. Kalau terkait dengan kompetensi kita sangat sering, artinya kita setiap minggu kita juga evaluasi, melihat bagaimana teman-teman itu mengajarnya, bagaimana ada pelayanan yang kurang atau tidak terhadap murid dan lain sebagainya. Itu kita evaluasi setiap seminggu sekali, karena kita setiap seminggu sekali ada rapor untuk seluruh guru karyawan yang di situ mengevaluasi seluruh kegiatan selama 1 pekan. Nah, maka kalau terkait dengan kompetensi di masing-masing ketenagaan, ini ya bisa kita lihat dalam 1 semester, artinya dalam perjalanan 1 semester itu seperti apa. Kalau memang sudah memenuhi ya sudah gitu. Kita tinggal bagaimana meningkatkan kompetensi yang ada. Kalau memang kurang ya kita tambahi dengan cara merekrutmen baru seperti itu. Dan rekrutmen juga tidak sesuai dengan periodik, artinya di situ rekrutmen itu disesuaikan dengan kebutuhan dan sekolah seperti apa. Selanjutnya mengenai manajemen sarana dan prasarana. Baik. Bagaimana proses perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang ada di SD Muhammadiyah Kutarjo untuk mendukung pembelajaran yang inovatif dan efektif? Untuk sarana prasarana tentu itu sudah kita setiap akhir tahun atau akhir semester kita selalu mengevaluasi apa yang ada di sekolah terkait dengan sarpras, dari mulai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya, misalkan dari kebutuhan kebersihan, kemudian dari gedungnya, dari kebutuhan sarana prasarana di dalam kelas, meja kursi, kemudian peralatan elektronik dan yang lain sebagainya. Itu sebetulnya evaluasi di setiap hari juga dilakukan gitu, karena itu laporan dari teman-teman di kelas juga selalu kita himpun terkait dengan kebutuhan itu. Namun dalam pola penganggaran tentu kita tahunan, karena kita kan juga ada penyusunan anggaran sekolah, dan itu juga dasarnya adalah dari evaluasi diri sekolah. Jadi sekolah itu sudah dari sisi sarpras kebutuhannya apa, yang sudah terpenuhi apa, yang belum terpenuhi apa. Nah, maka di tahun itu tentu membuat sebuah perencanaan yang nanti dimasukkan dalam rencana anggaran sekolah ya, atau rencana kerja anggaran sekolah RKAS di situ. Kemudian yang nanti
di situ akan menjadi juga akan disinkronkan dengan program kerja sekolah dan rencana kerja sekolah, karena Sarpas sebagai pendukung sehingga di situ tentu harus dipersiapkan untuk mensukseskan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi kalau secara pokok utamanya setiap awal tahun itu pasti mempersiapkan ya, dan akhir tahun pasti mengevaluasi begitu. Cuma dalam perjalanannya Sarpas kan di tengah-tengah ada yang rusak ya, kemudian ada yang mungkin diganti dan yang lain sebagainya. Lah itu ya tetap menyesuaikan. Kalau di kita ya kalau tentu ada yang rusak, ada yang ini, kita tidak menunggu rusak berat ya, begitu ada yang rusak ya diperbaiki gitu, kalau perlu diganti gitu. Bagaimana strategi yang dilakukan sekolah dalam membangun citra positif di masyarakat melalui program-program yang melibatkan pihak eksternal? Hubungannya terhadap eksternal masyarakat secara umum, tentu sekolah kan punya visi dan misi. Apa yang kita lakukan adalah sebagus apapun sebuah sekolah itu ya, menurut pertimbangan kami adalah mereka yang bisa melaksanakan perencanaannya secara baik, dan perencanaan yang ada di sekolah itu berpusat pada visi dan misi serta tujuan sekolah yang itu diterjemahkan di dalam kegiatan harian. Nah, maka dari situ apa yang kita bangun, apa yang kita buat, apa yang kita tampilkan itu adalah mendukung dari visi dan misi sekolah. Nah, kemudian apa peran pengaruhnya terhadap masyarakat? Nah, dari apa yang kita lakukan itu nanti akan dinilai oleh masyarakat. Nah, kemudian kita kan tidak bisa lepas yang namanya sekolah pasti mencari murid, mencari kepercayaan dari masyarakat. Ketika apa yang kita lakukan itu sudah baik, insya Allah masyarakat pun akan menyambut dengan baik. Dan yang paling pokok, apa yang kita layanan apa yang kita berikan kepada murid itu adalah layanan yang terbaik sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, tentu sekarang eranya di era digital modern ini tentu pemberitaan itu juga penting, tetapi tidak harus dengan pencitraan, tetapi apa yang kita beritakan adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita informasikan adalah apa yang kita capai. Nah, di situ sehingga nanti simpati masyarakat dengan kita akan menjadi baik. Di luar itu kita juga penting mengadakan kegiatan hubungan sosial kemasyarakatan. Misal kita bekerja sama dengan lembaga tertentu, kita melakukan MOU kerjasama mungkin dengan pihak kesehatan, dengan rumah sakit, mungkin dengan pihak sekolah lain, dengan pihak universitas ya, dengan pihak pemerintah. Kita harus selalu membangun komunikasi yang baik dan setidak-tidaknya membangun jejaring dan kerjasama sehingga apa yang kita lakukan didukung oleh mereka, seperti itu. Kemudian bagaimana peran komite sekolah dalam pengambilan keputusan strategis terkait peningkatan mutu pendidikan? Baik, kami sekolah swasta yang tentu di situ sangat membutuhkan komite sekolah, dan komite itu adalah mereka yang membantu dalam kegiatan-kegiatan kami dari mulai penganggaran dan penyediaan sarana prasarana dan lain sebagainya, sehingga mereka sebagai orang yang senantiasa kita ajak musyawarah dan tentu dalam mengambil keputusan bersama. Apa yang kita putuskan dari sekolah tentu semuanya sepengetahuan dari komite sekolah, dan peran komite sekolah di situ adalah sebagai pendukung sekolah sekaligus juga di situ menjadi penasihat bagi sekolah juga, karena nanti apa langkah-langkah yang akan sekolah ambil, apa keputusan yang akan sekolah keluarkan atau putuskan itu juga di bawah pertimbangan komite sekolah. Di samping ya, walaupun kalau kita ada kebutuhan apa terkait dengan sarana prasarana atau kebutuhan yang ada di sekolah, kita pun juga seringkali kita sambat dengan komite, tapi di situ tentu yang ada adalah kita musyawarah bersama, begitu. Selanjutnya terkait dengan manajemen dana atau
Baik, kaitannya dengan RAPBS, rencana untuk anggaran dan belanja sekolah, tentu kita itu dasarnya adalah tadi evaluasi diri dulu. Ya, jadi semua memang dari situ, putar-putarnya dari situ. Jadi dasarnya setiap akhir tahun kita pasti akan mengevaluasi diri sekolah. Kita apa sih yang sudah baik, itu tinggal ditingkatkan. Apa yang kurang akan ditambah, apa yang kita butuhkan itu yang kita anggarkan. Nah di situ. Jadi dari situ kita nanti akan menyusun anggaran kebutuhan sekolah di tahun ini itu apa saja. Itu kan ada anggaran yang memang sudah paten. Untuk kebutuhan sudah paten. Misal, kebutuhan untuk ulangan harian, untuk ulangan tengah semester, untuk kegiatan semester gitu. Kenaikan kelas itu kan sudah jelas tanggal dan kebutuhannya juga jelas dan bisa dihitung. Yang kedua, penganggaran terkait dengan sarana prasarana sekolah. Dalam 1 tahun kira-kira sekolah ini mau tambah apa gitu. Direncanakan dulu. Material tambahan, misalkan bangkunya sebagian sudah ada yang rusak atau diperbarui. Oke, kita anggarkan. Kita mau menambah lab komputer, kita anggarkan dari awal seperti itu. Nah, dari situ akhirnya ketika anggaran sudah muncul, apa yang kita akan lakukan dalam 1 tahun nanti diukur dengan capaiannya kita. Jadi dalam konteks penganggaran ya tentu kita tidak main-main kemudian asal membuat anggaran, tidak bisa. Kita juga menyesuaikan dengan masukan yang kita punya. Masukan yang kita punya dari mana saja? Tentu masukan utama kita karena kita juga masih berbasis pemerintah, maka dana masukan yang ada di kita adalah ada dana operasional sekolah yang itu diberikan di sepanjang tahun. Itu tentu ada jatahnya masing-masing sesuai dengan kapasitas jumlah murid yang ada. Kemudian karena kita sekolah swasta, kita juga masih boleh menggalang dana dari masyarakat. Artinya dari siswa juga, kita bayar SPP juga masih boleh, bayar infak gedung juga bisa, karena memang kita tidak didukung oleh negara terkait itu. Karena kita membayar gurunya juga harus tidak ada, artinya tidak difasilitasi oleh negara. Jadi juga sumbernya dari sana. Nah, jadi semua itu kemudian dibuat di dalam sebuah renstra perencanaan dan di situ nanti akan disusun, dilanjutkan sebagai menjadi rencana anggaran belanja sekolah. Jadi nanti ketika kita sudah punya RPS dulu, rencana program sekolahnya apa gitu ya. Dalam 1 tahun itu programnya sekolah itu apa yang akan dijalankan. Nanti di situ belakangnya akan muncul anggaran. Nah, anggaran di situ muncul, situ kita akan mencari sumbernya dari mana kan gitu. Nah, itu yang kita miliki. Tetapi ada hal lain yang mungkin tidak semua sekolah memiliki, adalah bagaimana kita sekolah juga harus memiliki unit usaha. Nah, unit usaha yang kita maksud adalah sumber-sumber dana lain yang memang itu akan didapat oleh sekolah dengan harapan untuk menopang kemandirian sekolah. Dan itu juga tentu bisa dikategorikan sebagai bagian dari proyeksi kemandirian sekolah dalam mencukupi kebutuhan sekolah itu sendiri. Misal sekolah punya koperasi sekolah, sekolah punya toko, sekolah punya fotokopi, sekolah punya antar jemput, sekolah punya catering siswa, itu kan semua itu adalah menguntungkan dan itu akan kembali kepada sekolah. Maka di kami semua apa yang kita bangun, usaha-usaha yang kita bangun itu kita diberi nama badan usaha milik sekolah, sehingga nanti kembalinya akan sekolah. Karena apa? Karena kita memang menggali dana dari wali murid, dari murid betul gitu, tetapi kita juga harus ada usaha-usaha kemandirian sekolah. Saya kira begitu. Baik ya, tentu strategi utama adalah kita mengadakan kerjasama dengan baik dengan komite sekolah. Kita musyawarahkan yang kita melanggar itu kan mengambil pungutan liar ya.
pungli, ya itu kan yang dilanggar. Nah sementara kami berbasis sekolah swasta, di situ memang ketika masuk sudah ada perjanjian dulu bahwa di sini kegiatan di sekolah anak akan dilayani seperti ini, tetapi kami membutuhkan pembiayaan sebegini. Kenapa? Karena fasilitas yang kita butuhkan itu juga adalah fasilitas yang kita kita dapatkan dari usaha kita. Kita mencukupkan kebutuhan kami guru karyawan ada, misal guru karyawan kami sekarang ada 57 orang dan mereka kan tidak digaji oleh pemerintah gitu. Mereka digaji oleh sekolah itu sendiri begitu. Maka sekolah harus memperhitungkan, oh ini nanti untuk gaji karyawan 1 bulan itu sekian, berarti kalau 1 tahun nanti sekian. Nah kemudian kita segala sumber-sumber dana kita dari mana? Nah itu tadi kita menggali dari misalkan SPP ya, sumbangan pendidikan, kemudian ada kegiatan sekolah, misalkan ekstrakurikuler, kegiatan apa itu juga berbayar. Kemudian ketika anak masuk itu kita juga menganggarkan infak gedung, yang itu juga sudah sesuai dengan kesepakatan. Artinya kita sudah kesepakatan dari awal gitu. Nah di samping itu tadi yang sudah saya sebutkan di poin sebelumnya ya, yaitu kita memang membangun unit-unit usaha di sekolah gitu. Dan unit usaha itu tentu akan membawa keuntungan gitu. Tidak mungkin kalau kita membuat unit usaha rugi kok dibiarkan, kan tidak mungkin, pasti di situ. Nah, jadi selain itu masih ada yang tak terduga ya, dalam penggalian dana yang tak terduga, yaitu dari infak sedekah. Infak sedekah juga tidak dilarang, namanya juga infak ya, yang penting kita tidak ada pemaksaan. Yang namanya infak kan boleh-boleh saja. Hari Jumat kita kegiatan di sekolah, salah satu kegiatannya adalah infak Jumat. Untuk apa? Untuk kegiatan sosial boleh gitu ya. Nah, mungkin membangun tempat ibadah, mungkin apa juga boleh. Cuman di situ harus diingat kegiatannya infak. Yang namanya infak tidak ada pemaksaan. Tidak infak juga tidak apa-apa kan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Ya. Masih ada. Selanjutnya, apa SD Muhammadiyah Kutoarjo memiliki kebijakan dan prosedur lengkap untuk penanganan peserta didik berkebutuhan khusus? Baik. Kita ya saat ini sudah 7 tahun resmi tercatat sebagai sekolah inklusi ya, artinya sekolah yang memang di situ memberikan pelayanan terhadap siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Ya tentu yang kita tangani adalah siswa yang mampu kita berikan layanan, artinya siswa yang mampu kita didik. Kalau memang siswa tersebut kita kategorikan tidak mampu kita memberikan pelayanan, ya itu mesti kami arahkan ke sekolah luar biasa gitu. Ya, karena siswa berkebutuhan khusus itu tentu ada tahapan-tahapannya. Ada tunanetra, ada tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, macam-macam ya. Kalau terkait dengan SOP resmi tentu kita punya, karena memang kita sudah masuk golongan sebagai sekolah inklusif dan kita memberikan pendampingan kepada peserta didik yang bersifat khusus. Nah, tetapi kembali lagi di situ kita juga bernegosiasi kepada wali murid. Artinya ketika anak yang khusus itu mau masuk sini harus siap di asesmen dulu. Ya, asesmen dulu apa sih sebetulnya kekhususannya dia. Kita mampu atau tidak? Kalau kita tidak mampu ya tidak mungkin. Misal anaknya kekhususannya tunanetra, saya tidak mampu melayani. Karena itu harus sekolah yang memang khusus betul khusus karena memang punya ketunaan gitu. Nah, paling yang kita mampu tangani salah satunya adalah tunagrahita. Nah, di tunagrahita itu saja itu banyak tingkatan gitu kan. Ada yang ringan, ada yang tengah-tengah, ada yang berat. Kalau yang berat kami juga tidak memungkinkan kan, gitu. Karena kita
berbasis sekolah umum. Tetapi memang kaitan dengan anak-anak khusus itu sekarang kan juga, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini sebetulnya semua sekolah itu harapannya menjadi sekolah inklusif, gitu, yang mampu melayani terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi kan kadang-kadang kemampuan sekolah yang tidak sama di situ. Kami melaksanakan pendidikan inklusif, melayani anak-anak berkebutuhan khusus itu mulai tahun 2016. Jadi ini sudah berjalan 8 tahun. Dan alhamdulillah ya kita laksanakan, kita berikan porsi dan proporsi kepada mereka untuk pelayanan khusus. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan layanan kesehatan dan keamanan di lingkungan sekolah ini, Pak? Kesehatan dan keamanan, ya, karena itu dua sisi yang berbeda. Ya, kalau untuk kesehatan ya kita ada unit kesehatan sekolah atau UKS yang di situ juga dikelola oleh kepala unit usaha sekolah. Dan di situ memang yang kami canangkan untuk menjadi kepala UKS di SD Muhammad Jatikarya juga bukan seorang guru, tetapi memang dia yang berbasic kesehatan. Yang kita gunakan adalah ya beliau seorang perawat, begitu kan. Ya di situ, karena di situ bisa memberikan pertolongan pertama kepada anak bila mana terjadi hal-hal di sekolah, juga terhadap guru, karyawan yang ada, dan itu kita juga siapkan ruang untuk psikologi juga, dan itu kita berikan fasilitas untuk psikologi. Nah, konsultasi psikologi. Nah, terkait dengan kesehatan itu sendiri, tentu yang kita berikan adalah layanan kesehatan secara umum. Ya, selain pelatihan terhadap anak, misalkan dokter kecil dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung, Palang Merah Remaja, gitu kan, PMR, gitu, itu juga sebagai bagian dari kegiatan. Kemudian pelayanan terhadap guru, kita juga memberikan layanan pemeriksaan secara gratis kepada guru secara berkala, cek gula, cek kolesterol, cek ya tensi darah, gitu, tensi setiap hari bisa dilayani, gitu. Nah, itu bagian dari layanan kesehatan yang kita lakukan, dan itu tentu dilakukan secara penuh oleh unit usaha kesehatan sekolah. Kemudian terkait dengan keamanan sekolah, kalau keamanan yang dimaksud adalah keamanan terkait dengan penjagaan yang ada di sekolah, tentu kita di sekolah ada penjaga sekolah, ada satpam yang itu berlaku 24 jam di sekolah. Artinya penjaga sekolah kami siup, jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk malam, sehingga kami 24 jam tidak kosong di sekolah. Sisi lain kita juga dibantu dengan kamera CCTV di setiap sudut sekolah maupun di sudut kelas, sehingga untuk memudahkan kita untuk pemantauan kepada anak-anak ketika bermain ataupun juga ketika di dalam kelas, itu juga terpantau juga untuk keamanan ya dari sisi kriminalitas dari luar, seperti itu. Amin. Baik. Ini juga minta foto untuk bisa didokumentasikan.